No Hard Feelings menghadirkan cerita komedi dewasa yang sudah jarang ada. Selain kecantikan Jennifer Lawrence, tentu ada beberapa detail di film ini yang patut untuk dibahas. Maka dari itu langsung saja. Seperti yang dikatakan oleh Percy, adegan pantai di No Hard Feelings cukup mirip dengan adegan awal di film Jaws, di mana sama-sama ada karakter wanita yang duluan masuk ke laut, yang kemudian mengajak karakter pria untuk cepat menyusul. Dan yang paling penting, adegan dalam kedua film sama-sama punya latar waktu di malam hari. Masih dalam konteks film Jaws, setelah adegan pantai, lebih tepatnya ketika bermain di wahana permainan, Maddie dan Percy mendapatkan hadiah berupa boneka hiu. Yang jelas inti dari film Jaws adalah hiu. Di tengah kegalauannya, Percy melampiaskan itu dengan bermain game Mortal Kombat. Terlihat dia memakai kano yang melakukan fatality pada karakter Raiden. Uniknya jika karakter dalam film ini akan masuk kuliah di Universitas Princeton, Andrew Bolt Feldman menunda dirinya untuk masuk kuliah ke Harvard demi membintangi film ini. Untuk kalian yang penasaran, Jennifer Lawrence mengungkapkan bahwa dia memerankan semua adegan di pantai sendiri, tanpa menggunakan pemeran pengganti. Jennifer menghabiskan waktu 2 hari untuk adegan pantai itu, yang mana tentu itu terjadi di depan beberapa orang kru. Terdapat kritikan terhadap perbedaan umur 15 tahun bagi kedua karakter utama di film ini. Sutradara Gene Stupinski membalasnya dengan menyebut ada perbedaan umur 15 tahun juga di film Silver Lining Playbook antara karakter Jennifer Lawrence dengan Bradley Cooper, namun tidak ada yang bermasalah dengan hal itu. Karakter Percy menghancurkan mobil merah di film ini, yang merujuk pada film Ferris Bueller Days Off di mana ada mobil merah juga yang hancur. Matthew Broderick yang memerankan Ferris Bueller adalah pemeran karakter ayah Percy di film ini. Oke, itu dia detail dari film No Hard Feelings yang memang sorry banget karena hanya sedikit yang gue dapatkan. Dan itu gue sudah lakukan semaksimal yang gue bisa. Memang ada detail seperti Harley Quinn, tapi itu mungkin hanya sekedar sebutan. Dan gue rasa semua itu udah gak kalian lewatkan gitu loh. Udah kalian cerna baik-baik kalau ada penyebutan Harley Quinn di adegan waktu mereka berdua makan dinner di restoran. Tapi ya, gue akan sedikit membahas tentang film ini pastinya. Seperti biasa untuk memanjangkan durasi agar kalian gak bosan juga untuk melihat ada durasi sepanjang berapa 6-8 menit di film ini, di video ini, tapi kalian hanya mendapatkan durasi 2 menit atau 3 menit yang akhirnya dipotong-potong dan durasi yang lain jadi kacau. Entah ya, gue mungkin nggak selera dengan komedi-komedi dewasa kayak gini ya. Bahkan walaupun nggak selera, gue bahkan nggak terlihat gimana gitu, karena walaupun melihat toketnya Jennifer Lawrence, tentu itu bikin ini ya. Tapi tetap aja itu dimasukkan ke dalam part komedi, dan di situ gue merasa komedinya masuk sih. Bagaimana tiba-tiba masuk shocking moment yang pastinya di bioskop, kalau di luar itu kayak kebayangnya rasanya. Dan No Hard Feeling ini kalau tayang di bioskop Indonesia nanti, gue rasa sih adegan part itu bakalan hilang dan bakalan ada sedikit penyesuaian. Mungkin dia memakai ini kayak si Jen Tatok di Oppenheimer, mungkin dikasih CGI berupa kain-kain CGI nanti di tubuh dari Jennifer Lawrence, yang pastinya itu justru menghilangkan efek shocking sih dari adegan itu, karena shockingnya kan dia telanjang. Iya sih, emang komedi, tapi gue nggak merasa, justru ceritanya yang lebih appeal ketimbang dari komedinya. Dan gue rasa itu, walaupun banyak yang gak jelas ya, tentu itu dimaksudkan untuk komedi, kayak si karakter Maddie ini yang tiba-tiba nerobos ke waktu acara prom, dan di situ ada si Percy yang lagi duaan sama teman satunya di kamar. Tapi ya mungkin Jennifer Lawrence mau untuk melakukan adegan telanjang karena memang itu dilakukan sebagai dengan tujuan komedi, dan juga memang karena itu dia kan nggak benar-benar untuk memperlihatkan tubuhnya hanya untuk merangsang pria gitu loh, maksud gue di film ini. Kan ini kita bisa lihat lah itu untuk adegan komedi, bahkan ketika dia bersentuhan dengan si Percy nggak ada sentuhan yang macam-macam sama sekali kan. Dan gue rasa sih emang safe ya, semoga lah nggak terjadi berita-berita yang macam-macam di kemudian harinya ketika mungkin Jennifer Lawrence mengungkapkan ada
eksploitasi berlebihan. Ya, gue nggak terlalu bagaimana. Tapi ya, performance Jennifer Lawrence di film ini yang mungkin mengangkatnya. Walaupun dia terlihat cantik seperti biasa ya teman-teman. Tapi ya apalagi yang bisa dibahas dari film ini? Konklusi ketika mereka menjadi seorang sahabat. Oke, itu mungkin bagus, tapi gue lebih suka di bagian awalnya sih. Gue lebih hook di bagian awalnya karena jadi perkenalan terhadap hubungan mereka berdua, namun seiring waktu ya agak bosan-bosan sedikit lah. Dan gue rasa sih untuk beberapa orang film ini nggak cocok untuk ditonton di bioskop pastinya. Tapi harusnya dia adegan pantai doang sih yang disensor di bioskop Indonesia, karena untuk menghilangkan banyak adegan, ada banyak justru adegan yang agak-agak jerumus ke porno ya di film ini, karena komedi dewasa apalagi ini tentang seks, tentang wanita dewasa yang berbeda umur jauh yang ingin mengajarkan seks terhadap anak yang baru lulus SMA. Dan itu memang lucu sih. Gue terbayang-bayang terus, bukan soal toketnya Jennifer Lawrence karena itu kecil, tapi bagaimana shocking moment dan bagaimana dia mau bertarung sementara toketnya gelantungan, itu anjing ngakak sih. Itu yang paling ngakak sih bro. Sisanya B aja film ini, tapi konklusinya bagus. Dan gue shock ketika Hasan Minhaj datang, gila. itu sedikit membawa gelak tawa di mulut gue. Apalagi ya yang bisa dibahas? Ya beberapa kayak pasangan Jennifer Lawrence yang ternyata dibilangnya sebagai sepupunya, tapi tiba-tiba anjing. Iya, kalau dipikir-pikir film ini ngakak banget sih. Kecuali emang di bagian-bagian awalnya aja film ini ngakak. Ketika hubungan mereka berdua nggak banyak yang ngakak. Iya ya. Justru ketika hubungan Percy dan Maddie ini nggak terlalu banyak momen-momen ngakak sih. Itu yang gue tangkap dari pengalaman gue menonton film ini ya. Karena mungkin klise kali ya. Tapi ketika momen misalnya aksi si Maddie ataupun performance dari beberapa karakter lain, gue rasa sih film ini ngakak parah sih. Tapi sementara itu gue rasa nggak orang kayak super kayak Amerika ataupun gimana ya gue bilangnya, nggak terlalu kelihatan sih kalau Percy dan keluarganya itu keluarga yang kaya. Mungkin kaya iya, tapi nggak super duper kaya gitu loh. Atau memang banyak yang super duper kaya di Amerika yang hidupnya low key kayak gitu, nggak tahu juga. Tapi ya hadiahnya mobil sih. Mobil kan nggak terlalu wah juga ya, mungkin keluarga mereka nggak terlalu, maksudnya nggak semiliarder itulah, karena anaknya rumahnya masih gitu, terus anaknya gak yang manja gimana ya. Memang Percy itu kan manja, tapi gak semanja itu dia gue rasa. Oke, gue udah ngobrol ngalor ngidul tentang No Hard Feelings yang mungkin akan bekerja di beberapa dari kalian, tapi mungkin di kebanyakan tidak, karena ini komedi Amerika pertama, komedi luar negeri yang tentunya butuh beberapa penilaian ataupun penglihatan subjektif untuk bisa merasa lucu di komedi film luar kan. Kita aja di komedi Indonesia kan masih banyak film yang misalnya Doyok Otoy Ali Oncom deh. Gue yakin banyak orang akan cringe melihat itu, tapi gue ngakak banget, have fun banget nonton Doyok Otoy Ali Oncom yang pertama ya, yang mencari jodoh. Karena emang dekat gitu loh, gue bisa paham filmnya mau menunjukkan komedi seperti apa. Itu juga yang terjadi di No Hard Feelings ini, dan semoga kalian beberapa orang sedikit yang menikmati film ini. Dan ya, jangan lupa kalau memang kalian tertarik, mungkin kalian sudah menonton filmnya kayak gue, sorry gue nontonnya bajakan memang, karena udah gak sabar, dan pasti gue rasa gak gunanya juga kita nonton di bioskop kalau adegan pantai yang bikin kita penasaran itu hilang. Tapi gue rasa kalian untuk merasakan experience bersama pasangan, keluarga, adik kakak, mungkin
orang tua, walaupun orang tua nggak mungkin nonton film kayak gini kalian ajak sih. Tapi ya gue rasa film ini masih worth it untuk ditonton di bioskop, karena kalau nggak salah bulan ini deh, September akan rilis di bioskop Indonesia. Kayaknya terbatas. Oke, itu adalah pembahasan dari film No Hard Feelings, dan semoga kalian no hard feelings juga ke gue.